Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 atau pada tanggal 6 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 8 yang berkata demikian, saudaraku. Maka saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau sungguh-sungguh menjadi raja atas kami? Apakah engkau benar-benar memerintah atas kami? Dan mereka semakin bertambah benci kepadanya karena mimpinya dan karena kata-katanya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang mimpi Yusuf, saudaraku. Saudaraku, Yusuf adalah anak dari Yakub, dari kelahiran dari Rahel, saudaraku. Rahel memiliki anak yaitu Yusuf dan Binyamin, saudaraku. Dan Yakub atau Israel ini sangat mengasihi Yusuf, saudaraku. Seperti halnya dibuat sesuatu yang berbeda. Itulah otoritas daripada Yakub terhadap Yusuf, saudaraku. Dan kitab suci mencatat itu tidak dipungkiri, Yusuflah anak yang dikasihi oleh Yakub ini, saudaraku. Saudaraku, dalam proses ini terjadi, Yusuf sudah bertambah besar dan dia bermimpi, saudaraku. Dan dalam mimpi yang pertama, dia bermimpi bahwa dia memiliki berkas-berkas. Demikian juga saudara-saudaranya yang lain, saudaraku. Memiliki gandum berkas seperti itu. Berkas-berkas saudara-saudaranya semuanya tunduk dan sujud kepada berkasnya Yusuf. Dan mimpi ini diceritakan kepada saudara-saudaranya. Awalnya bahwa saudara-saudaranya juga sudah memiliki akar kepahitan karena melihat bahwa Yakub ayahnya sangat mengistimewakan Yusuf ini, saudaraku. Hal itu membuat kepahitan bagi anak-anak yang lain, saudaraku. Ditambah lagi dengan adanya pernyataan Yusuf dengan mimpinya yang pertama ini, saudaraku, bahwa mimpinya ini diperkatakan kepada saudara-saudaranya bahwa semua berkas-berkas saudaranya akan sujud kepada berkas ataupun gandum ataupun berkas-berkas. Kalau di sini adalah berkasku bangkit dan juga berdiri tegak, tetapi tampaklah berkas-berkas kalian mengelilingi dan bersujud kepada berkasku. Dan ini menyebabkan saudara-saudaranya yang lain tambah lagi kepahitan hatinya, saudaraku. Dan kemudian di mimpi yang kedua, dan juga Yusuf mimpi kembali kedua, saudaraku, bahwa dia tampaklah matahari dan bulan dan ke-11 bintang bersujud kepada Yusuf, saudaraku. Dan mimpi ini juga diceritakan dan bertambah kepahitan hati daripada saudara-saudaranya. Lewat renungan bacaan firman ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita. Pertama, saudaraku, bahwa sesuatu kepahitan hati dari saudara-saudaranya ini mungkin ada beralasan awalnya, saudaraku, karena menganggap bahwa Yusuf dianak-emaskan seperti itu, saudaraku, karena dikasihi oleh papanya Yakub, saudaraku. Yakub juga mengasihi Yusuf, tentu juga punya dasar, saudaraku, karena dari awal bahwa Yakub itu sangat mencintai Rahel, saudaraku, sebagai cinta pertama mereka, seperti itu, saudaraku. Dan melalui Rahel, saudaraku, lahirlah Yusuf ini sebagai anak sulung daripada kelahiran lewat Rahel ini, saudaraku. Dan kemudian baru Binyamin. Dan inilah menyebabkan Yusuf menjadi anak yang istimewa bagi Yakub, saudaraku. Dibanding dengan anak-anak yang lain, saudaraku. Dan ini yang pertama. Kemudian bila kecemburuan atau kepahitan hati terus, saudaraku, apalagi ditambah dengan pernyataan mimpi yang terjadi oleh Yusuf 2 kali, saudaraku, yang menyatakan bahwa semua akan sujud kepadanya, saudaraku.
hal ini menambah kepahitan hati bagi saudara-saudaranya. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, bahwa betapa kepahitan hati ini, akar dari kepahitan hati ini menimbulkan sesuatu hal yang mengarah kepada dosa, saudaraku, dan penderitaan. Karena akhirnya maka mereka semua berupaya untuk ingin membunuh Yusuf ini, saudaraku. Karena sikap untuk membunuh tentu sudah sikap yang bertentangan dengan hukum Bapa Yahweh, saudaraku. Dan karena Yusuf memang sudah menjadi bagian daripada agendanya Bapa Yahweh, saudaraku, maka pembelaan Bapa Yahweh turun akan Yusuf ini, saudaraku, sampai akhirnya dia menjadi raja nantinya. Ini yang menjadi renungan bagi kita tentang akar kepahitan ini, saudaraku. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, bila kita sudah memiliki benih-benih akar kepahitan kepada seseorang, saudaraku, siapapun itu, apakah teman, apakah itu atasan kita, ataukah suami kita, atau istri kita, ataupun bahkan bisa kepada anak-anak kita, kepada teman-temannya. Kalau engkau sudah memiliki akar kepahitan, firman berkata, saudaraku, lewat situlah maka pintu kuasa si jahat akan masuk, saudaraku, lewat akar kepahitan ini. Sehingga menyebabkan apa, saudaraku? Kepada diri orang yang kepahitan inilah sendiri yang akan rugi, saudaraku. Bukan kepada orang yang dibenci, saudaraku, tapi kepada dirinya sendirilah yang akan menderita, saudaraku. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Sehingga bila Anda sudah akar kepahitan, segeralah kita buang akar kepahitan itu. Kita tetap pakai firman Bapa Yahweh. Kita memberkati orang itu. Kita mendoakan orang itu. Kita lepaskan pengampunan, saudaraku. Dengan kita lakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh, maka yang tadinya terbuka terhadap celah kuasa setan masuk dalam diri kita, itu akan tertutup kembali, saudaraku. Dan inilah akan memancarkan kehidupan orang-orang yang memang benar-benar mengerti dan mau melakukan firman Bapa Yahweh, saudaraku. Banyak orang berkata di dalam ibadah begitu dia luar biasa, tapi kalau melihat orang tertentu dia merasa benci sekali. Ini dipertanyakan, saudaraku, bagaimana kualitas iman orang itu. Karena semua memang berangkat dari hati kita. Dari hati kita, bahkan hati yang paling dalam itu, saudaraku, sampai hati yang tersembunyi sekalipun. Semuanya berangkat dari situ, saudaraku. Dan bila itu semua sudah baik dan sudah bersih, maka akan terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, akar-akar kepahitan ini mari kita buang, kita cabut dan kita buang. Kita gunakan kuasa otoritas nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach untuk melakukan pemberesan ini. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil dan kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.